Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah masih membahas tentang tema yang luar biasa. Rezeki cantik nggak datang dalam sedetik. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih bersama bintang tamu kita, ada Umi Azahra di sini. Tadi ada sempat pertanyaan yang terpotong nih sebelum iklan. Umi Fas, silakan pertanyaannya diulang lagi. Oh, saya udah tenangin Ustadz Blang kemarin yang nggak marah-marah lagi. Silakan. Mari tongkatnya dah, tak tahan dulu. Iya Ustadz, kalau misalnya kita sudah berkorban, sudah membantu dan sebagainya, ternyata orang itu pembohong, bahkan berkhianat, ngejelek-jelekin, gimana itu Ustadz? Wah, ini bagaimana nih dengan Terima orang yang kasih. suka berbohong? Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami yang mulia dan yang ada di luar guru-guru kami semuanya, mudah-mudahan dipun paringi sehat walafiat, rezeki ingkang halal ingkang barokah kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita membantu seseorang, kita menolong seseorang, tetapi bantuan kita ternyata malah berbalik, dibohongi, dan bahkan dikhianati, dan bahkan mungkin kita dijelek-jelekan. Apakah ini nanti akan bisa melancarkan rizki kita? Saged sedaya Gusti Allah ingkang ngatur. Ma'asyiral muslimin jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan kepada kita, Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdirulah. Sesungguhnya Gusti Allah menika ingkang jembaraken, meluaskan. Kita dipun paringi rezeki kalian Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah ruah. Tapi ada kalanya wa yaqdirulah, diberikan kesempitan, artinya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terserah Gusti Allah. Termasuk salah satunya, ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membantu orang, kemudian kita dibohongi. Kan kita tahu di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa setiap pagi seseorang diberikan atau datang dua malaikat yang mendoakan kepada orang itu. Yang pertama, ketika ada orang yang mau mensedekahkan, mau menolong kepada orang lain, maka malaikat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati munfiqon khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang mau mensedekahkan, orang yang mau menolong. Termasuk tadi Umi Fas mengatakan, saya sudah menolong, tapi kemudian dibohongi. Gimana napa-napa. Nanti kembalinya, efeknya adalah akan kembali kepada orang tersebut. Tapi orang yang menolongnya, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua, ketika orang pelit, koret atau koret? Koret, tahu. Iya, pelit ya? banget. Itu Iya, pelit banget. Pelit bingit. Mau wedit lah, medit banget. Malaikat akan turun, malaikat akan datang kepada orang yang pelit. Allahumma ati mun sikan talafan. Ya Allah, kepada orang yang menahannya, mumsikan talafan, rusak hartanya. Boleh jadi ngapunten jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hartanya mungkin tetap berkembang, tapi keberkahan dan kebarokahanipun menika boten wonten lan boten tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami mohon maaf. Kan Umi Fas ini kan ngapunten nih sudah miliuner. Amin. Ya toh? Iya. Loh iya kan? Sudah miliuner. iya. Ya iyalah. Makanya harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala ini, Ustadz Dangkon Loreng berpesan, ada hak-hak yang harus disampaikan. Empun pelit. Wes oge pelit, dikaya apa? Sudah kaya pelit. Ya itu sudah enggak cocok itu. Cok kali cok boten boten cocok. Tapi harusnya semakin kaya, semakin digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan gerojok. Akan memberikan satu rahmat dan barokah dumateng orang yang mau bersedekah. Jadi kalau ada orang dibohongi mboten napa-napa, mangke akan kembalinya adalah kebaikan kepada orang tersebut. Orang yang bohong urusan Allah Subhanahu wa taala. Makaten. Makasih banyak Ustadz Blang Loreng, Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ilmunya ya. Jadi memang kita kadang-kadang merasa kecewa pasti pada saat kita dibohongin orang. Tapi ternyata tadi Allah punya rencana lain ya. Mungkin ini sebagai pelajaran juga buat kita. Ternyata tuh Allah membuka lagi pintu rezeki yang lain buat kita karena kita dibohongin orang tadi. Saya pernah ngerasain juga dibohongin orang.
aduh sakit hati tuh. Sakit bener. Sakitnya tuh Sakitnya di di mana? Di sini. Makanya jangan bergantung berharap selain daripada Allah. Bener. Kalau kita berharap kepada Allah dan bergantung kepada Allah, puas jadinya. Iya, tapi tapi- kalau kepada manusia tidak akan puas-puas. Iya, tapi gini Ustadz, Ya. saya pengen tahu juga nih, Apa apakah di zaman terdahulu atau mungkin di nabi-nabi terdahulu ada sahabat juga yang pernah bersusah payah, Bersusah bekerja payah. keras, atau mungkin juga dia akhirnya sampai harus ya merasakan yang tidak enak, terus diganti rezeki yang luar biasa dari Allah. Ada nggak ceritanya Ustadz? Ada. Ada. Mau Pas dong? banget wanita lagi. Oh iya, boleh dong. Kita denger ya. Silakan Ustadz. Ntar, Sekarang. Iya sekarang. silakan. Silakan. Si Bapak. Iya iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teringatlah sosok wanita yang luar biasa yang bernama Siti Hajar. Kebayang nggak Siti Hajar yang luar biasa? Allah anugerahkan kelebihan yang luar biasa kepada Siti Hajar. Sosok wanita Mesir yang dalam hal ini diberikan karunia oleh Allah dengan keistimewaan berupa mimpi. Tiap malam bermimpi ke surga. Dan setiap bangun baunya dirinya jadi bau harum. Biasanya kalau orang tertidur bangunnya bau. Acem. Tuh. Acem. Tapi Siti Hajar selalu berbau harum. Sehingga para teman-temannya kaget. Ada apa ini? Dan alhamdulillah qadarullah. Sosok wanita yang namanya Siti Hajar diberikan tugas untuk mendampingi Siti Sarah. Dihadiahkan kepada Siti Sarah untuk mendampingi. Waktu Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah melewati tempat Mesir. Lalu dihadiahkanlah sosok wanita yang bernama Siti Hajar. Dan mendampingilah Siti Sarah. Ketika mendampingi, walhasil qadarullah terjadi. Ketika Nabi Ibrahim meminta supaya diberikan anugerah anak, lalu mendampingilah, dijadikanlah Siti Hajar menjadi istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tahu ketika menjadi istri yang kedua setelah Siti Sarah, apa yang terjadi? Ternyata Siti Hajar harus ditakdirkan untuk berpisah dengan Nabi Ibrahim, yakni berpisah tempat tinggal. Kebayang nggak? Habis melahirkan, ini Pak, habis melahirkan disuruh pindah. Disuruh pindah ke lembah yang tandus, yang kering, yang jauh. Jauh dari Palestina. Palestina kan jauh. Ternyata Siti Hajar disuruh bahkan ditinggalkan di lembah tandus, lembah tak bertuan, tidak ada orang tinggal di sana, dan kemudian atas kesabaran dan ketahatannya ini luar biasa, menghasilkan yang luar biasa. Kebayang ada peristiwa sa'i dari Safa ke Marwah, berusaha, ternyata di mana hasilnya? Apa hasilnya ada di Safa? Apa dia hasilnya di Marwah? Tidak. Ternyata hasilnya ada di dekat Ka'bah. Begitu jauhnya. Artinya usaha yang kita lakukan sekarang mungkin hasilnya bukan sekarang, tapi nanti. Bisa jadi usaha yang kita lakukan bukan di sini, tapi nanti di sana dapatnya. Jadi jangan berharap usaha yang kita berbuat baik kepada orang, belum tentu dia kasih, tapi mungkin di tempat yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Endingnya, akhirnya adanya air Zam-Zam. Tahu nggak keberhasilan Siti Hajar? Karena adanya air Zam-Zam, orang dari suku Yaman datang menetap di Mekah dan minta izin sama pemilik kota Mekah. Siapa itu? Siti Hajar. Lalu semua ternakan, semua kambing, lahir pertama, sapi, lahir pertama, kuda yang lahir pertama, semua yang lahir pertama miliknya pemilik tanah. Oh. Jadi kebayang nggak banyaknya hartanya Siti Hajar di saat itu. Karena semua binatang yang lahir pertama miliknya Siti Hajar. Nanti lahir kedua baru miliknya pemilik sapi itu. Oh, Masya Jadi Allah. begitu banyak. Ketika Nabi Ibrahim datang, kaget. Hah, aku tinggalkan di lembah ini. Mana ada sosok wanita? Oh, itu pemilik. Dan dia Malah jadi tuan tanah ya. luar biasa. Jadi itulah keberkahan, berkah dari kesabaran dan ketabahan serta Masya keikhlasan. Allah. Terima kasih Gitu. banyak Ustadz Maulana. Wah, keren. Ini menginspirasi kita ya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sekarang ini belum tentu kita dapatkan hasilnya sekarang. Bisa jadi besok. Anak kita ternyata jadi orang yang sukses. Masya Allah dan lain-lain. Makasih banyak Ustadz. Ya. Telah udah membuka hati juga, membuka mata kita juga untuk selalu bersyukur dengan Allah dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang dirahmati
dirahmati Allah yang ada di rumah. Jamaah. Niatnya nyari rezeki cantik. Wah, usaha nih ceritanya nih ya kan. Bikin usaha ini, bikin usaha itu, bikin usaha ini. Ternyata semuanya gagal dan bangkrut. Nah, pertanyaannya, ini kok malah niatnya baik, ujiannya kok bertubi-tubi. Apakah jangan-jangan apa yang kita kerjakan ini ternyata hasilnya bukan rezeki yang baik, atau mungkin ini bawa pertanda rezekinya nggak berkah. Nah, pengen tahu nih Ustazah Romlah, bagaimana cara kita mengetahui apa yang kita lakukan ini rezekinya berkah atau tidak? Atau usaha yang kita lakukan ini berkah atau tidak? Mohon izin penjelasannya. Iya. Mohon izin, Ustadz Maulana, Ustadz Belangkon dan Mas Fadli, Umi Fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita berusaha, tidak melulu apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kata-kata hikmah dari guru saya Al-Syekh Al-Hajj Masrur Abdul Bubni di pesantren Almarhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afun. Amin. Beliau mengatakan, kalau setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mau belajar sabar? Kalau setiap apa yang kita inginkan terwujud, bagaimana kita mau belajar ikhtiar? Dan kalau setiap apa yang kita impikan dikabulkan oleh Allah, bagaimana kita mau belajar sabar? Artinya, memang setiap apa yang kita usahakan tidak melulu Allah kasih tadi. Oleh guru-guru kita sudah diberikan penjelasan, Masya Allah, Tabarakallah, bahwa mungkin tidak sekarang, mungkin nanti. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ketika kita berusaha lalu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan di luar dari ekspektasi kita, bahkan bangkrutkah, entah itu terpuruk dan sebagainya, apakah itu satu karma? Apakah itu, mohon maaf, dia dalam Islam gak ada karma, apakah itu satu hukuman atau bahkan itu satu tanda bahwa rezeki kita tidak berkah? Harus kita tahu ada tanda-tanda rezeki kita tidak berkah. Yang pertama, rezeki yang kita didapati tanda tidak berkah adalah apa? Karena di dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, yang namanya berkah ziyadatul fil khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Maka kita harus tahu ketika kita dapat rizki, yang pertama tanda rizki kita tidak berkah adalah yang pertama, rizki itu mudah sekali lenyap. Mudah sekali hilang dari sisi kita. Kita punya, mohon maaf, dapat uang cepat, tapi cepat juga keluarnya. Ada saja keperluan dan sebagainya. Yang kedua, rizki itu bukan mendatangkan ketenangan, malah kegelisahan. Artinya apa? Kita seperti, mohon maaf, kita yang menjaga harta. Orang yang punya harta kan begitu. Aduh, nanti mobil saya dicuri orang nggak ini? Oh, nanti ternak saya kira-kira ada yang ngambil nggak dan sebagainya. Itu kita gelisah. Padahal apa? Kita yakin bahwa ketika kita bertawakal kepada Allah dengan usaha, juga jangan bertawakal kita tidak jaga harta kita. Tapi apa? Tapi ketika kita bertawakal kepada Allah, maka insya Allah Allah akan jaga. Yang ketiga, tentu mohon maaf, rizki ini tidak menjadikan kita dekat kepada Allah. Bahkan kita bermaksiat kepada Allah, bahkan kita jauh dari Allah. Semakin tambah rizkinya, kita semakin jauh dari Allah. Kita mohon maaf semakin malas beribadah. Alasannya, repot, saya sibuk ngurusin harta, saya sibuk ngurusin ini dan sebagainya. Semakin mohon maaf, tambah hartanya semakin jauh dari Allah. Dan yang keempat, mohon maaf, malas untuk bersedekah. Padahal apa? Dengan sedekah, mohon maaf, kita ibarat membuka keran. Ketika kita mohon maaf membuka keran itu dengan sedekah, maka air akan mengalir dengan derasnya. Istri, mohon maaf ada singkatannya. Ketika kita istri itu apa? Ikhlas, sabar dan syukur, tawakal, ridho terhadap ketetapan Allah, dan ini adalah istiqomah. Masya Allah. Kalau suami, Mas Fadli tahu? Belum tahu. Semua uang milik istri. Oh iya, iya. Saya pikir tadi istri itu berarti istrinya artinya tiga, yang ketiga. Kalau yang pertama iswan, yang kedua istu, yang ketiga istri. Saya pikir tadi kesana, katanya bukan. Ya makasih banyak Ustazah Romlah ya, yang telah membedakan antara rezeki yang berkah dan mana yang rezeki nggak berkah. Ini Masya Allah, di pelajaran banget buat kita semuanya. Nah sekarang waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah rezeki itu bisa seret dikarenakan doa orang lain yang iri, bahkan pernah kita sakiti? Dan apakah benar rezeki suami itu bisa lancar kalau berbuat baik sama istrinya, sama sering ngasih hadiah atau kemauan istrinya Ustadz? Maaf, soalnya suami saya uangnya banyak tapi jarang ngasih hadiah. Malah uang belanja dipotong terus Ustadz. Ya Allah, ini suaminya koret nih berarti ini. Mohon izin dijawab Ustadz Maulana. Baik. Izin semuanya Ustazah, Umi Pas, dan Ustaz Belangkong.
Siap. Satu hal buat kita. Terima kasih banyak. Hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Ingat, doa seorang wanita itu sangat diijabah. Amin. Bahkan 3 kali lipat diijabahnya dibanding doa sosok laki-laki. Kenapa bisa? Karena doa sosok wanita itu dibarengi dengan kasih sayang. Doanya sosok wanita itu betul-betul khusyuk dan penuh keikhlasan dan kasih sayangnya. Makanya doanya 3 kali lipat. Makanya anak-anak kalau mau doanya dijabah, minta tolongnya sama siapa? Sama ibu. Biasanya ibu kisahnya Pak Yusuf Kala didoakan sama ibunya. Kebayang nggak didoakan? Waktu mau ujian didoakan di waktu duha. Sampai Pak Yusuf Kala pulang, ibunya masih ada di atas sejadah. Di atas sejadah. Maka ingat, istri yang bahagia itu, ingat sekali lagi, patokan kebahagiaan itu dari istri. Karena kenapa? Wanita dalam hal ini istri yang bahagia membuat semuanya ikut bahagia. Keberhasilan sosok laki-laki pasti ada wanita hebat di belakang. Betul. Dan di balik wanita hebat, Iya. ada laki-laki stres di belakang. Di depannya. Kan itu ada di belakangnya tadi. Jadi menjadi penyemangat, bahkan membuat semua anggota keluarga ikut bahagia. Makanya wanita itu disebut ummi. Apa artinya ummi? Menuju. Semua tertuju padanya, maka semua akan beralih. An-nisa'u imadul bilad, wanita itu tiangnya negara. Maka kalau mau lihat rumah tangga itu bahagia, patokannya dari sosok yang namanya wanita. Istri itu partner, istri itu adalah pendukung, istri itu pendukung daripada kerjanya suami. Kalau mau doanya diijabah, minta dari doa sosok Istri. wanita. Masya Allah. Karena dia jadi ibu, jadi anak, jadi pendamping. Iya, dan buat jadi suaminya saudara. yang lagi nonton tadi nggak ngasih duit harus ngasih sekarang nih. Kalau sampai nanti istrinya bilang ya Allah percuma deh suami bayar Saya duit, selalu orang ingatkan. saya nggak pernah dapat dipotong Saya terus. selalu ingatkan Malah gini. jadi rezeki ser nggak? Saya selalu ingatkan begini. Siapa yang bersedekah kepada yang tidak dikenal, pahala 10. Sedekah kepada yang dikenal, 100. Sedekah kepada keluarga, 1000. Masya Allah. Wow. Sayang banget jadi ya kesempatannya ya. Sayang ya. Oke, buat jamaah Islam yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan kembali ngobrol sama tokoh inspiratif kita yang Wow. Fas mengenai kiat suksesnya menjadi miliarder. Wah, Bisa-bisanya kiat suksesnya di ending. nggak apa-apa. Biar penasaran di rumah. Makanya jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bisa dibocorkan dong apa kiatnya? Ya nanti sabar.